A. Pengertian biografi. Biografi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya hidup dan graphian yang artinya tulisan. Sehingga secara singkat pengertian biografi adalah tulisan yang membahas mengenai kehidupan seseorang. Pada umumnya, biografi ditulis hanya untuk tokoh-tokoh yang dianggap penting dalam kehidupan penulis atau memiliki pengaruh bagi kehidupan masyarakat, lingkungan, dan negara. Biografi bisa berbentuk tulisan singkat dalam suatu artikel pendek, namun bisa juga dalam bentuk buku atau lebih dari satu buku. Teks biografi termasuk salah satu bentuk teks narasi. Artinya, ide pokok paragraf dalam teks tersebut tidak terdapat dalam satu kalimat utama tetapi menyebar dalam semua kalimat pada paragraf tersebut. Ciri biografi memiliki 6 ciri, yaitu orientasi, yaitu bagian yang berisi tentang gambaran awal mengenai tokoh yang sedang diceritakan. Peristiwa, yaitu bagian yang berisi peristiwa yang pernah dialami oleh tokoh. Orientasi, yaitu bagian penutup yang berisi pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan di dalam biografi tersebut. Berisi teks yang ditulis dalam bentuk narasi atau cerita. 3. Isi biografi berdasarkan fakta yang dialami tokoh. 4. Cerita yang disajikan berupa fakta akurat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis. 5. Terdapat kisah yang menarik dan menginspirasi bagi pembaca. 6. Isi teks menyajikan berbagai peristiwa yang menyangkut kehidupan tokoh. struktur teks biografi ada 3, yaitu 1. Orientasi, 2. Peristiwa penting, 3. Reorientasi. 1. Orientasi atau setting adalah berisi gambaran awal tentang tokoh atau pelaku di dalam teks biografi secara umum. Dengan kata lain, orientasi berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan ditulis dan diceritakan untuk membantu pendengar dan pembaca. Informasi yang dimaksud umumnya adalah siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. 2. Peristiwa penting. Peristiwa penting adalah berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu, yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami sang tokoh. Pada bagian ini juga diuraikan hal-hal yang menarik, mengesankan, mengagumkan, dan mengharukan yang dialami tokoh atau pelaku serta komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. 3. Reorientasi. Reorientasi adalah berisi komentar evaluatif atau pertanyaan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Singkatnya, reorientasi berisi pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Reorientasi juga bersifat opsional, dalam arti boleh ada, boleh juga tidak ada di dalam teks biografi. Berdasarkan bagian-bagian yang dihubungkan, konjungsi dibagi menjadi 3 kelompok. A. Konjungsi koordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua klausa yang memiliki kedudukan yang setara. Contoh dan atau tetapi, serta dan lain-lain. Penggunaan konjungsi koordinatif menghasilkan kalimat majemuk setara. Contoh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Memastikan pelanggan golongan usaha mikro, kecil, dan menengah masih mendapatkan subsidi listrik. B. Konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki hubungan bertingkat. Penggunaan konjungsi subordinatif akan menghasilkan kalimat majemuk bertingkat. Contoh sesudah, sedangkan, jika, agar, dengan, ketika, dan lain-lain. Contoh penyesuaian tarif penyeberangan dilakukan agar pelayanan kepada penumpang lebih baik. C. Konjungsi korelatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua kata phrase klausa yang memiliki derajat yang sama sehingga menghasilkan kalimat korelatif. Kalimat korelatif pada umumnya berupa kalimat majemuk. Contoh tidak hanya, tetapi juga, jangankan, dan lain-lain. Contoh pemerataan pembangunan pada tahun 2019 tidak hanya menjangkau wilayah pedesaan saja, tetapi juga daerah terluar, terpelosok, dan terpencil. Kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang digunakan untuk merujuk kata yang sebelumnya adalah disebutkan. Kata yang digunakan adalah ini, itu, tersebut.
nya di sini, di sana, dan lain-lain. Contoh, saya pernah bertamasya di Gua Pindul. Menurut saya tempat itu sangat indah. Gua Pindul, kata yang dirujuk. Tempat itu, kata yang merujuk kata Gua Pindul. 3. Kata kerja. Kata kerja aksi adalah kata kerja yang menyatakan kegiatan atau tindakan. Jenis-jenis kata kerja aksi sebagai berikut. A. Kata kerja transitif, membaca, membeli, menulis. B. Kata kerja ditransitif, membacakan, membelikan, menuliskan. C. Kata kerja tak transitif, makan, minum, ambil. D. Kata kerja semi transitif, bercakap, bercerita, berjumpa. 4. Kata. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang dapat terdiri sendiri dengan makna yang bebas. Menurut karakteristiknya, kata terbagi ke dalam beberapa jenis. Pembagian kata antara lain kata kerja, kata benda, kata ganti, kata sifat, kata bilangan, kata keterangan, kata sandang, kata depan, kata sambung, dan kata seru. Kata baku merupakan ragam kata yang cara pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar yang dibakukan. Kaidah standar yang dimaksud berupa pedoman umum ejan bahasa Indonesia PUEBI, tata bahasa baku bahasa Indonesia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Kata tidak baku adalah ragam kata yang cara pengucapan dan penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah standar tersebut. Kata baku izin, kualitas, nasihat. Kata tidak baku izin, kualitas, nasihat. Kata baku cendera, mata, sistem konkret. Kata tidak baku cendera mata, sistem konkret. Kata baku mengubah, menyuruh, mengkreasi. Kata tidak baku merubah, mensuruh, mengkreasi. 4. Pronomina. Pronomina disebut juga sebagai kata ganti. Pronomina berfungsi menggantikan kata benda atau kata yang dibendakan. Menurut fungsinya, pronomina dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. A. Kata ganti orang, yaitu kata ganti yang mengacu pada orang. 1. Pertama, tunggal, saya, aku, ku, daku, beta. 2. Pertama jamak, kami, kita. Ketiga, kedua tunggal, engkau, kamu, anda, dikau, mu. 4. Kedua jamak, kalian, sekalian. 5. Ketiga tunggal, ia, dia, beliau, nya. 6. Ketiga jamak, mereka. B. Kata penunjuk. 1. Petunjuk umum, ini, itu. 2. Petunjuk tempat, sini, situ, sana. 3. Petunjuk ikhwal, begini, begitu. C. Kata penanya, yaitu kata ganti yang dipakai untuk menandai suatu pertanyaan. 1. Apa, menanyakan benda, barang, binatang. 2. Siapa, menanyakan orang. 3. Di mana, menanyakan tempat. 4. Kapan, menanyakan waktu. 5. Berapa, menanyakan jumlah. 6. Bagaimana, menanyakan keadaan atau proses. 7. Mengapa, menanyakan alasan.